dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Jadi di sini pertama yang ingin saya sampaikan yaitu supervisi. Pengertian daripada supervisi. Supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi secara etimologis, supervisi adalah penglihatan dari atas. Pengertian ini merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi di mana melihat berkedudukan lebih tinggi dari. Beberapa model supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, model konvensional atau tradisional. Model ini tidak lain merupakan relikse kondisi masyarakat pada suatu saat. Perilaku supervisi adalah mengadakan inspeksi untuk mencari serta menemukan masalah. Kadang-kadang model ini bersifat menurui. Yang kedua, model ilmiah. Model ilmiah ini mempunyai ciri-ciri terencana. Yang pertama, kontinu, sistematis, prosedural, objektif, dan menggunakan instrumen. Yang ketiga, model klinis. Supervisi model klinis adalah supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar melalui siklus sistematis, baik dalam perencanaan maupun pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat pada penampilan mengajar yang nyata serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara rasional. Selanjutnya, metode supervisi. Yang pertama, monitoring dan evaluasi. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, metode Delphi. Yang keempat, workshop. Poin selanjutnya, kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah tergantung dengan profesional kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah pemegang otoriter tertinggi di sekolah, sehingga kebijakan dan perilakunya akan menentukan ketercapaian tujuan akhir sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk mengelola dan memimpin keseluruhan proses dan substansi manajemen pendidikan di sekolah. Maka peran kepala sekolah antara lain adalah: yang pertama, peran kepala sekolah sebagai edukator; yang kedua, peran kepala sekolah sebagai manajer; yang ketiga, peran kepala sekolah sebagai administrator; yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor; yang kelima, peran kepala sekolah sebagai leader; yang keenam, peran kepala sekolah sebagai inovator; yang ketujuh, peran kepala sekolah sebagai motivator. Memiliki beberapa kemampuan dasar. Yang pertama, keterampilan dalam hubungan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, keterampilan dalam proses kelompok. Yang ketiga, keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan. Kemudian yang keempat, keterampilan dan mengatur personalia sekolah. Dan yang kelima, keterampilan dalam evaluasi. Jadi, adapun kelima daripada kemampuan yang harus dimiliki oleh supervisi tersebut, poin pentingnya itu evaluasi atau keterampilan evaluasi. Jadi di mana seorang pengawas dengan kepala sekolah itu mampu mengevaluasi kembali
pendidikan atau materi-materi yang telah disampaikan atau yang telah direncanakan awal sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku. Selanjutnya, beberapa model supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, model konvensional atau tradisional. Model ini tidak lain merupakan relevise kondisi masyarakat pada suatu saat. Perilaku supervisi adalah mengadakan inspeksi untuk mencari serta menemukan masalah. Kadang-kadang model ini bersifat mengurui. Yang kedua, model ilmiah. Model ini mempunyai ciri-ciri terencana, kontinnya, sistematis, prosedural, objektif, dan menggunakan instrumen. 3. Model klinis. Supervisi model klinis adalah supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar melalui siklus sistematis, baik dalam perencanaan maupun pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat pada penampilan mengajar yang nyata serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara tradisional. Jadi poin selanjutnya kepala sekolah. Jadi kinerja kepala pendidikan Jadi poin selanjutnya kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah tergantung dengan profesionalisme kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah pemegang otoritas tertinggi di sekolah, sehingga kebijakan dan perilakunya akan menentukan ketercapaian tujuan akhir sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk mengelola dan memimpin keseluruhan proses dan substansi manajemen pendidikan di sekolah. Maka peran kepala sekolah antara lain adalah: yang pertama, peran kepala sekolah sebagai edukator; yang kedua, peran kepala sekolah sebagai manajer; yang ketiga, peran kepala sekolah sebagai administrator; yang keempat, peran kepala sekolah sebagai supervisor; yang kelima, peran kepala sekolah sebagai leader; yang keenam, peran kepala sekolah sebagai inovator; yang ketujuh, peran kepala sekolah sebagai motivator. Pengawas. Jadi, pengawasan pendidikan adalah kedudukan yang strategis dan penting dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar. Dengan demikian, para supervisor pendidikan harus memiliki kemampuan profesional. Pengawas diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan guru di sekolah. Jadi, pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bertugas melakukan penilaian dan penilaian selanjutnya atau pembinaan selanjutnya dengan baik dan benar. Mungkin itu saja presentasi